Keluar juga nih. Iya, jurus-jurus ya. Pas gua kaget, Punya pentilan anak Betawi, Bang. Bang Bagol nih. astagfirullahaladzim. Pas gua kaget begitu, gua lihat, gua samber kan, gua mau nyamber tenggorokan karena gua lihat CR gede banget. Iya. Wah, gua mau balik begitu Bang. Wah, kalau gua nggak cepet itu habis jebol, gede banget CR-nya. Bawa dia lebih. Gede banget. Udah gua nggak pegang apa-apa dulu, wes. Gara-gara ade-adean, mari Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aneh di Bahariwan, orang banyak manggil Bagol. Bagol. Official channel Bahariwan 45 yang dimotori oleh teman saudara saya, sahabat saya, Bang Otek, sahabat saya dari SMP sampai ke STM. Teman saya nongkrong, teman saya diskusi, teman saya support dalam kegiatan-kegiatan padepokan saya. Ya, alhamdulillah semua berjalan. Makanya sekarang kita buka channel official channel Bahariwan 45. Sekali lagi mohon doanya buat teman-teman. Kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan channel ini tetap berkembang karena ini salah satu kreativitas, salah satu tujuan dari Bang Otek untuk mengikat tali silaturahmi lagi teman-teman yang di luar jangkauan, jadi mengenang persahabatan, rasa rindu, kangen, bukan untuk mengulang-ulang atau mencari-cari sesuatu yang pernah kita lakukan atau tidak pernah kita lakukan, atau memenangkan sesuatu atau mengalahkan sesuatu. Itu bukan itu. Tujuan kita itu untuk menjalin silaturahmi antara teman-teman semua. Mudah-mudahan menjadi contoh buat adik-adik kita selanjutnya. Karena hal-hal yang buruk tidak baik. Hal yang baik itu ya baik. Saya selaku ketua umum Padepokan Kalimah Pancer, alhamdulillah saya merintis Kalimah Pancer juga dukungan dari teman-teman sahabat-sahabat di Bahariwan, teman-teman dari Cakung, dari utara, dari pusat, dari Bekasi, dari selatan, dari Depok. Alhamdulillah karena kita persahabatan kita, terus persaudaraan kita saling mensupport. Apalagi Bang Ote ini salah satunya penyemangat saya, bahkan memberikan motivasi dari awal saya membangun salah satu padepokan. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang dan menjadi manfaat. Tapi hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik jangan ditiru, jangan dijadikan suatu perdebatan. Ini mungkin hanya mengulas memori-memori tentang teman-teman aja, agar rasa rindu itu terbayar. Karena kan dengan situasi saat ini tidak bisa bertemu, kumpul-kumpul juga sempat terhambat oleh salah satu musibah kemarin, kejadian atau virus corona. Teman-teman dari PSBB sampai PSBB sampai PPKM, alhamdulillah teman-teman sekarang udah menjalankan aktivitasnya dan kesehatan teman-teman juga udah banyak yang membaik. Mudah-mudahan dengan adanya channel ini menjadi salah satu rasa rindu
kangen-kangenan, teman-teman jadi kumpul. Ya begitu aja pembukaan official channel Bahariwan 45. Mohon dukungannya buat teman-teman. Ini salah satu karya saudara kita, teman kita, sahabat kita, Bang Ote. Bahariwan 45 900B, Pasar Induk, Pasar Rebo, jalur kita 900B. Dari Pasar Rebo sampai ke Genjing. Genjing baru kita berkarya. Dalam situasi apapun kita berkarya di Genjing. Sampai Bahariwan, itulah sama-sama kita. Teman-teman yang di Bekasi, yang di Jakarta Pusat, yang di Priuk, yang di Timur, yang di Barat, tunggu kedatangan saudara kita, sahabat kita, Bang Ote. Inilah akan saya panggil Bang Ote yang selaku lagi berkarya tentang menjalankan aktivitas temu kangen atau rasa rindu dari official channel Bahariwan 45. Ya, ini dia Bang Ote atau Bang Cemong 900B 20 Genjing. Terima kasih buat Bang Bagolnya yang udah membuka opening channel dari B45. Semoga channel ini berkembang dengan dukungan dari teman-teman semua. Banyak sih di yang harus dibahas di channel Bahariwan 45 ini, ya khususnya tentang histori perjalanan semua karir sekolah dalam sekolah dalam 3 tahun, masuk dari tahun berapa, apa aja yang dirasakan, semua yang dirasakan dari di memori ya, cerita-cerita ya, jadi ada keseruan-keseruan. Jadi sini kita bisa menyikapi antara tahun terdahulu dengan tahun sekarang. Banyak perubahan di hal itu. Jadi berbicara dulu secara hukum rada kurang, jadi agak sedikit kisah-kisah itu. Sini kita cuma hanya membahas historisnya aja, ceritanya aja, bukan dari katanya. Jadi ini cerita yang nyata, real. Nanti teman-teman juga bisa tahu, oh ternyata kejadiannya seperti ini. Dengan siapa? Oh, Bang Bagol dengan cerita nih, contoh dengan cerita Bang Bagol, dengar katanya cerita begini, Bang Bagol suka begini, itu kan cerita. Nah sekarang kan kita bisa ketemu langsung dengan orangnya. Nah sekaligus tadi mengucapkan apa yang namanya pembukaan dari official channel Bahariwan 45. Syukur alhamdulillah Bang Bagol ini sekarang udah berkembang, sudah membangun sanggar seni pukul Betawi. Mantap Bang Bagol. Ini salah satu sahabat saya yang ada di belakang saya, support teman-teman saya dari Bahariwan juga. Salah satunya Bang Bocil juga. Ya. Support teman-teman dari kawan-kawan tongkrongan juga, kayak Bang Biden atau Bang Tuyul, semua teman-teman dari awal abu-abu kita bersama-sama support kegiatan saya. Ya, Bang Bagol juga kan di sini. Kenapa Bang Bagol sebagai opening? Karena beliau juga kan boleh dibilang sekolahnya itu di Bahariwan, meniti karir di Bahariwan itu selama 6 tahun. Mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain, mungkin ada kesamaan, tapi ini memang boleh dibilang yang unik dan sangat unik. Dan dia 6 tahun SMP di Bahariwan, STM pun di Bahariwan juga. Kalau boleh kita kulik-kulik sedikit nih tentang masalah perjalanan Bang Bagol di Bahariwan 45, bolehlah sedikit Bang Bagol ya ceritain dikit
dari SMP itu kira-kira tahun berapa kalau masih ingat nih, sekedar mengingat aja masalah memori kita dulu ya kan. Siap, terus siap. STM berakhir tahun berapa gitu ya, begitu Bang Pogo ya kan. Betul. Iya. Buat ini aja ya, buat Iya. menghibur Buat- rasa rindu teman-teman iya, ini. buat rindu-rindu, pada kangen sama cetak-cetak, sosok-sosok teman-teman. iya. Kita membawa suasana seolah-olah yang lihat video ini itu merasa, oh zaman sekolah begini ya kan. Iya. Teringat, oh Bagol dulu begini di sekolah. Silakan Bang Bagol. Alhamdulillah, dulu itu berawalnya saya itu punya saudara di daerah Kelapa Gading. Nah, saudara itu lagi berkunjung ke sini bermain. Salah satu sahabat dari orang tua saya, babi saya. Tiba-tiba saya diajak ke sana. Ayo kita silaturahmi. Daerah mana tuh, Bang? Daerah itu apa? Oh. Kayu Putih. Oh, Kayu Putih. Kayu Putih, ngobrol-ngobrol. Udah, dulu sekolah di sini aja. Wah, di mana nih? Baru lepas SD. Bayangin aja, Bang. Iya. Baru lepas SD, apa namanya? Ya, celana merah putih. Udah diajak sekolah. Saya pikir, wah, sekolah enak nih, gede banget sekolahnya. Laut, emang saya seneng ya, petualang ya. Ayo dah, ayo. Akhirnya saya daftar. Babi saya nanya, lu sekolah di mana? Padahal domisili aslinya Tanjung Barat. Tanjung ya? Barat, saya lahir di Barat, sini. Jakarta Selatan, teman-teman, Kakek jangan lupa. saya, uyut saya, Tanjung turun Barat. saya, Tanjung Barat. Muara namanya. Muara, Jalan Muara. Jalan Makanya Muara. saya emang seneng bertualang. Wah, ada yang ngajak ke sono. Daftar saya, didaftarin sama saudara saya. Saudara saya didaftarin, ayo deh sekolah. Abang-abang saya juga ada, abang-abang angkat saya di SMA. Dia angkatannya Gocim. Ada abang-abang saya. Masuklah saya SMP. Seru. SMP banyak juga, Mong. Iya. Banyak. Banyak pada itu. Blok Gadung, satu basis, 52-nya lain sendiri. Teman-teman kayak Masih ingat teman-teman SMP dulu. Peski, terus teman-teman Robert, teman-teman abang-abangan kelas dah. Waduh, itu teman-teman SMP udah kompak tuh, udah dari awal udah. Gue baru tahu namanya kota ya. Iya, Bukan ini kampung. Iya, kampung benar. Kampung. Kampung benar. Masya Allah. Tahun berapa itu? Pohon salak di mana-mana gitu ya, kok hutan pohon jambu. Kayak ke kota itu sampai teman-teman tongkrongan di Tanjung Barat, ada orang kota datang. Sampai kayak gitu. Lama akhirnya sekolah di sana. Banyak pengalaman. SMP ikut basis ke sana. Ke mana tuh? Blok Gadung. Pulau Gadung. Blok Gadung yuk, Blok Gadung. Karena SMP banyak juga Blok Gadung. Kelas 1 Kemayoran juga penuh. 58 tuh penuh. Oh, iya, dia basis sendiri, Genjing basis sendiri SMP tuh. Priuk apalagi banyak, katanya teman dari Priuk. Nah, itu saya lihat gaya-gaya SMP itu udah keren-keren. Keren-kerennya apa? Udah sekolah pada bawa basket dari rumah. Sendal gunung, Mong. Zaman dulu gua belum Beda sama anak sini ya, beda. Sendal gunung gua belum tahu sendal gunung, gua beli di Permai itu. Kagak naik bis, naik kontainer gitu. Wah, sendiri yang gila. Udah pengalaman, kadang-kadang gua ke Bariwan tuh. Gua patokan gua kontainer, kalau enggak land angkatan laut. Wah, Itu udah pasti ke Almabar. Kalau nggak ke Almabar pasti ke Kodamar. Kalau nggak ke Kodamar pasti ke Priuk. udah tahu ente Udah jalurnya tahu. ya. Wah, gua di pasar gua nih gua bingung kalau mau naik ke Priuk tuh gua naik itulah. Wah, ada land angkatan laut. Gua ikut naik. Udah nggak bakal ditanya tuh. Gua pasti pulangnya ke sana. Pasti nyampe tuh. Pasti nyampe. SMP masuk pagi mau. Kita kadang-kadang jam 6 udah di Ranco kan. Ranco gelap. Kebun. Wah, yang aneh kenal sini tuh kebun salak, kebun jambu, rambutan. rambutan. Oh, gua jalan ujuk ke sana. Wah, naik tuh ke Blok Gadung. 452 dulu, Depok Blok Gadung. Naik ke Blok Gadung. Di Blok Gadung ketemu teman-teman tuh dari Bekasi, dari Cakung, dari mana tuh baru kok. Alhamdulillah di SMP itu banyak pengalaman. Karena SMP, SMA, STM, SPM, kayak sekolahan ini ramai buat ribuan. Enggak.
kantinnya aja ada 3. Megah, waktu itu emang megah tahun itu. Kantin 3, kita bosen makan di kantin belah sono, kita kantin SMA yuk, kantin SPM yuk. Wah udah pindah-pindah ada kantin. Wah kita ke kantin SMA yuk. Kayak banyak banget, enak. Jadi gua orang kampung gitu ke sana norak gitu. Norak. SMP perjalanan banyak temen-temen juga. Nah banyak kenal teman-teman ada Dongkelan. Salah satu kompak tuh, Dongkelan kompak. Alhamdulillah kompak ya. Saya banyak kawan, banyak pembelaan teman-teman yang di dalam kompak tuh Dongkelan. Kalau udah urusan kebenturan ya kita bawa masanya ya teman-teman. Pedongkelan, kawan-kawan kita SMP Pedongkelan kompak. tuh masa yang Wah ngeri dah kalau udah bicara kompak. Kalau mau sampai ini, ayo yuk udah. Jadi dia nggak boleh kedengeran kita mau rese. Kita duluan dia nyusul. Nyusul dia ya. Kadang-kadang ikut dong ikut. Kalau alhamdulillah tuh. Nah perjalanan SMP itu yang saya alami lebih berat dari STM. Berapa? SMP dulu kan gede-gede mong. Gede. Aneh pulang ketemu Pernus. Ketemu sama tuh anak-anak ente kan Pernus tuh. Ketemu anak-anak Pernus sama kayak baru temen-temennya itu kalau dibilang rock and rollnya lebih parah rock and roll SMP daripada STM SMA. Kenapa? Mereka udah berani malam-malam di STM. Ya berarti itu waktu SMP itu udah mulai kenal-kenal yang namanya kayak gitu ya, diajakin ke bangor dah tuh ya enggak, kalau bahasa ini bangor. Buadar ya kan. Iya, sampai anak STM dipalak ya kan. Berarti kan ada STM-nya juga kan, berarti kan udah punya musuh dong kalau zaman dulu. SMA juga kan udah punya musuh maksudnya di luar sekolah itu, sekolah Bariwan itu. Kalau SMP tuh gimana tuh SMP Bariwan tuh dulu? Kayaknya kalau gue bilang yang resenya SMP, yang provokatorin. Jadi dia tuh demen bikin ulah. Kita STM yang pada SMA yang berdandan, beberes. SMP ya karena teman-teman kita dari Priok, Bekasi, udah gitu abang-abangan kelas gue semua masuknya budut semua. Budut. SMP gue tuh, lu masuk budut ya, masuk budut. Karena gue sempet daftar di budut juga. Karena doktrinnya dia. Begitu keluar SMP pendaftaran rayon nih atau gimana pilihan ente boleh tahu apa aja nih bang? Kan 3 nih. Ada budut, kapal Blok M. Ya. Itu antara itu doang. Karena teman-teman semua kita lihat abang-abang kelas kita semua udah di budut. Jadi merasa kita masuk udah ada abang kita, tenang. Karena abang-abang kelas semua di budut. Berarti budut itu yang 52-nya ya? 52 kota, budut Penayoran. Bariwan juga. Banyak alumni SMP Bariwan, alhamdulillah. Teman-teman kan diseganin juga sama teman-teman di Pulau Gadung. Nih teman-teman, anak budut 52 nih, salam budut. Katanya anak budut nih separuhnya itu ada sebagian anak teman-teman SMP pada Bariwan masuk budut. Kita juga sempet gue ragu terus gue maunya biasa pagi ya, karena gue dulu ikutnya sama Plaun 40. Plaun 40. Cus 40. Segala. Budut. Iya, gue suka ikut dia. Kelas 2 itu gue suka nongkrong Pasar Baru sama dia. Sering itu ngumpul sama, gue tahu itu serunya anak budut itu. Gue nongkrong di Pasar Baru diajak sama anak-anak 40, Cus 40. Richard. Tapi nggak ditanyain nggak? Ditanyain, cuman kan kita bawanya Plaun. Ikut gua ke Jawa, gue lo gitu karena gue pakai baju Jawa kan. Sorjan. Iya, Jawa lu ikut gue lu. Wih, sampai mana lu? Kan gue dulu SMP udah pakai celana STM. Iya kan? Gue seneng banget pakai, gue SMP tapi gue udah pakai celana STM mulu. Sangkanya gue STM. Gue juga. Buset, gue SMP. Iseng aja. Udah gak lama. Nongkrong di 40 tuh di pas tikungan. Kalau 40 pagi Pasar Baru. Sampai kenal namanya Banjir, sampai kenal namanya Richard, sampai kenal namanya Acong, Aseng. Alhamdulillah Ambar terus budut kereta namanya terus si Banjir. Nah, alhamdulillah jadi pada kenal tuh. Jadi kenal ya? Iya, kenal nongkrong Pasar Baru.
Gue pernah salah naik mong, gue pikir itu anak 40 maghrib. Wah udah gelap kan. Kan Budut juga kan nongkrongnya, ini jembatan ini 63 nih, jembatan yang Pasar Baru ini 63, 40 dekat sama dia. 40, pokoknya deretan itu tuh. Wah, kan 63 sarum sama 40 sama. Gue lagi nongkrong, gue naik ke dalam dulu. Gue duduk gaya mana anak 63, lu mau kemana? Lah kok ya Senen. Nyasar gue ke Bariwan lagi ke Priuk. Lah ini mah gue ke Priuk ngapain? Apa kata anak Budut, Priuk, lu mau kemana lu? Kagak, gue mau 40. Lah 40 bukan sini kata dia. Wah gue ketawa, ya udah gue turun aja nih. Baru di mana? Celilitan waktu gitu. Dulu belum pada ini, nggak lu anak mana nggak ana. Yang penting kita udah dari Pasar Baru sama-sama. Tapi sepanjang jalan Budut nggak ribut ya? Enggak. Ya alhamdulillah tuh aman tuh sampai Ponco. Cuman dia tetap waspadanya kuat dia mah. Saya salut lah sama dia. Dia waspada karena emang musuhnya banyak. Udah gua jalan sama dia udah gelap, gua turun ke dalam hati gua. Besoknya gua ke sono lagi dari Bariwan. Wah gua ke sekolah, kita ke Budut yuk. Gua ajak teman gua ke Budut yuk, kita nongkrong ke Budut ya. Dan gua naik ke 52 di Coca-Cola. Gua pindah ke 63. Oh 63, ayo kita naik 63. Dalam ada Budut banyak banget. Gue mah nggak apa-apa, temen gue almarhum jaketnya diambil, apa yang diambil. Oh jadi diambil sama Budut ya? Iya, gue Pasar Baru pas gue nongkrong, jaket gue diambil ini. Gimana? Lah itu orang 3. Aduh lu ngapain? gue agak enak, akhirnya dia pulang kemari. Anak di betak. Di betak dia kan mobil. Kalau gue mah udah kenal ya, dia kan duduk di belakang. Dia lu di betak, jaketnya diambil. Ya udah. Akhirnya ngobrol itu udah gampang ntar. Akhirnya gue ngikut sama dia 40. Udah lu ikut 40 aja. Udah gue ikut 40 sama dia tuh ke rumah gue 40. Singkyong ini gue ikut aja tuh anak-anak 40 SMP. Gue masih SMP kelas 2 SMP. Gak lama Kenjing rame. Gue ikut Kenjing. Makanya gue kenal pas ente pada terus anjir apa kalau Jamil Bob apa angkatan-angkatan lama udah sering gue ngikut dia. Zaman tahun 97 lagi ada bakar. Ente cukup dikenal juga sih. Enggak, gue kayaknya mau pulang cepet males mong. Jadi pengen gue malam. Berangkat pagi pulangnya malam. Tidur di rumah terus besok lagi bertualang aja. Ikut anak-anak SMP. Iya. Nah, kenapa itu? Ya tadi tuh belum di ini tuh masalah itu bisa sekolah lagi di Bariwan. Nah, gue daftar sambil kita kayak ngomong. Gue daftar di Budut 4. Gue kurang. Gue daftar di mana ya? Kasihkan nongkrong. Gak lama bokap gue negor. Lu mau sekolah apa kagak? Kata bokap gue gitu. Lah mau lah. Lu mau sekolah di mana? Aduh, baba. Lu mau sekolah kagak sih kata dia gitu. Orang udah pada pendaftaran STM, gue masih di rumah aja masih. Habis gue jenuh mau. Kenapa? Situasi SMP Bariwan kacau. Apa harga-harganya seru juga gitu. Jadi gue ngapain ya STM yang kemana ya kata gue. Kalau bicara tentang begini begitu ya kita di SMP udah sedikit puas gitu. Udah nggak lama. Tapi gue udah lu masuk pembangunan aja katanya. Pembangunan mana nih? Pembangunan Nusantara sih Pernus. Bener babi gue. Hancur lagi. Gue disuruh katanya disuruh dekat itu. Babi gue kan taunya Pernos, ya kan pembangunan. Udah situ aja kalau agak gue bilang minta duit sama dia. Udah biarin dah. Nah, gue muter lagi. Gue muter lagi Bariwan. Ada temen gue, anak-anak Senen. Gol, kalau sini lagi nggak apa-apa tuh, daftarin aja. Karena gue udah besoknya udah pada mau penataran, gue masih belum ngambil sekolahan, gue takutnya nama nggak keburu. Waduh, gue bingung sekolah di mana ini. Akhirnya gue daftar aja, terakhir nama gue STM itu, karena guru-guru SMP gue banyak jadi admin di kantor itu kan.
Emang mau sekolah lagi di sini? Iya bu, ini bu. Nggak pakai ribet karena udah kenal gitu kan. 96 nggak salah ya? Iya. 96. 96 mana ya? Masuk tuh. Seru juga sih. Wah, Bariwan. STM-nya siang. Biasaannya pagi kan, main pagi. Main siang lagi. Wah, siang. Walaupun sering nyampur siang, tapi kayaknya masuk siang belum pernah gitu. Ngeliat STM banyak banget nih. Nah, setelah itu berarti kan ente kan udah lama di Bariwan. Ya artinya ketemunya aneh juga udah dulu waktu ketemu ente udah malas natar dan. Iya. Ibaratnya paling yang nggak kenal aja ya. natar, udah pengalaman nih. Nggak usah natar dia mah diemin aja. Ya kan? Yang lain aja, ya kan. Karena ngikut basis 52 udah pada kenal, ngikut Priok udah pada kenal gitu. Jadi pas masuk STM ya udah kayak abang-abangan aja, udah kayak kelas 2 aja gitu. Nggak kaget. Nggak kaget. Cuman kasihan jadi teman-teman kita yang bukan dari SMP ya, teman-teman sekelas tapi yang tegang banget. Ya, tegang. Wah, muka ya. tegang semua. Gue sih selalu aja. Wah, udah biasa loh. Iya, pada masuk Bariwan lu nggak tahu aja di Bariwan. Iya. Baru pulang di Rawasari, hancur. Rata mobil. Pada bingung kan. Gue ketawa aja gue. Yang ente turun bocil ke sono, gue ketawa aja dalam mobil sama Nining. Pada panik itu kan baru pertama kali pakai celana putih merah itu. Iya, berantakan itu. Dikepung dari segala penjuru. Tahu aja. Di Coca-Cola untungnya kita mah nggak ikut campur ya, bablas ya. Bablas kayak kira di Rosari bisa banyak banget. Ya. Rata. Gue diem aja di dalam mobil. Anda masuk mau, mau. Gue santai aja. Baru bulayakan kan ya. Gue nyari, gue diem aja, gue liatin. Mungkin kalah lihat-lihatan kali. Abis gue mau turun tanggung. Emang lu gak di pintu? Kagak, gue buset banyak kan itu mau. Gue kagak muat gue. Aku di dalam duduk. Ada bocil orang gila. Kata Nining, Gol, duduk sini aja di dalam. Gue di dalam, memang Nining duduk. Sampai tuh mobil kantor polisi itu yang bawa di Pramuka. Gue masih di dalam mobil sama Nining. Ayo gue jalan ya, gue jalan aja lo kesana. Soalnya waktu itu gue pikir, gue kan kelas 2-nya ya. Gue pikir masa 900 kurang. Ya akhirnya ada lu kan, ada tambah-tambahan masa ya kan. Ya udahlah gue tarik aja ke Genjing ya kan. Udah ikut Genjing aja. Nah, penataran buat penataran yang baru-barunya. Iya. Karena gue pikir lu udah pengalaman di Bariwan ya akhirnya lu nggak ketatar sama gue. Ya udah gue bebasin aja dah kalau lu mah. Karena udah ya kan? Kenal dari SMP, udah kenal Bang Ote ini dari SMP. Aneh kenal Bang Ote sampai diajak nongkrong pas Rebo di Induk, sampai gak pulang-pulang nongkrong di Induk. Iya. Temen kenal sama rombongannya Geboy, Tuyul, ada tuh nongkrong Promojeng. Wah gila ini gue baru SMP diajak sama Ote sekali kenal, diajak nginep rumahnya. Alhamdulillah, sampai sekarang masih bersaudara bersahabat. Tapi pasca periode tahun-tahun ente di Bariwan itu ya lumayan juga banyak. Angkatan segitu lagi banyak yang meledak. Karena otomotif sampai 7 kelas, listrik 3 kelas atau 2 kelas tuh. Mesin sampai 6 kelas, lumayan. Banyak kelas 1 kita ya. Sampai sekitar 4.000 siswanya itu. Banyak tahun itu. Bingung kita kalau pulang itu mau kemana? STM kalau nggak salah itu sekitar 4.000-an. Jadi itu keseluruhannya. Kalau untuk bagian-bagian yang pulangnya kan artinya udah kemana aja, nyebar kemana-mana ke seluruh penjuru Jakarta. Ada yang nyampe Bogor, ada yang Citayam. Pokoknya paling jauh Cibinong, ada yang sampai Cibinong, Mekarsari, ada yang di Bekasi jalur kesananya tuh Cikarang. Ya. Waduh. Kalau main ke sana masih banyak meri. Luar biasa Bariwan itu benar-benar posisinya di tengah-tengah itu. Jauh-jauh Jakarta Utara tapi perbatasan antara timur dengan utara dengan pusat.
Jadi dia sampai kemana-mana, bahkan di barat pun Bariwan Serang sampai di situ di Bariwan semua ya, boleh dibilang yang ceritanya itu ya nggak ada habisnya, dari sekian banyak orang dari tahun ke tahun berbeda ceritanya, semua berbeda. Nah makanya dari Bang Bagul ini dari beliau berkarir di Bariwan, sekolah di Bariwan ini banyak lah yang harus diceritakan sama Bang Bagul. Nah Bang Bagul ini kan bilang dari tahun 96 berakhir ke 99, ya, lumayan lah era-era itu, era-era lagi lumayan banyak kekacauan lah, artinya musuhnya bukan sedikit kalau bicara di luar dari sekolah. Karena sepulang sekolah itu banyak ngaco yang harus ditempuh perjalanannya. Kayaknya ya Allah sampai pengen berhenti, kayak pengen berhenti gitu sekolah. Gua sekolah jenuh iya. was kok gua kayak hari kita tuh iya. mati nih kita nih, apalagi kalau di dalam bismo itu kita bak duk Nah, OSIS karena begini, gue STM aku harus jadi, gue tahu organisasi nih, gue ikut OSIS walaupun karena gue SMP udah kecapean bandel kali ya, akhirnya gue STM gue ikut OSIS, mau gue orang-orang bandel mau ikut OSIS kan susah banget, mau gue gue kagak mau, gue ikut OSIS. Iya, gue mendirikan Bapala, gabung tuh sama teman-teman Bapala. Pencinta alam. Iya, gua bikin kegiatan-kegiatan Bariwan Pencinta Alam. Bariwan Pencinta Alam. Apalah namanya. Gua bikin kegiatan-kegiatan. Alhamdulillah guru-guru jadi senang sama gua, kan gua dicap jelek dari SMP. Iya. Nama gua udah julukan gua bandit. Wah, udah kacau dah gua SMP. Udah parah dah tuh. SMP udah tiap hari jempol gua habis diconcongin, makanya gua pengen STM gua mau belajar organisasi. Akhirnya gua ketemu teman, ayo kita gabung. Ada Pemda punya Cinta Alam tuh di Romangun, gue gabung, gue ngobrol-ngobrol sama senior. Wah bagus nih, sampai gue dapat pengalaman tentang Norman Edwin, Bepak atau survival, petani hidup. Wah gue jadi kayak dunia gue jadi masuk ke gituan tuh, iya. Sampai gue punya carrier, punya tenda, alat-alat camping, sampai gue usahain harus punya ya bikin sekarang. Sekarang juga teman-teman mungkin yang anak-anak Bapala juga masih pada kangen, karena Bapala itu ada SMA, ada SMEA, ada SPM. Tapi masih seputar STM nih. Iya. Kebetulan kan waktu itu gua kelas 2 kelas 2 apa kelas 3? Kelas 3 lah, kelas 3. Kelas 3 itu gua ada teman sebangku gua namanya Yuda, dan adiknya namanya Yudi, anak Priuk. Iya. Nah, salam nih buat Yudi dari gua. Iya. Kalau Yudi adiknya di Siti. Nanti karena dia kembar, ya kan, dia kasih kabar ke gua, karena kan bilangin ini dengar ceritanya nih, ini dia nih ngomong nih secara langsung, ya kan, ya kan. Kayaknya si Yudi itu kayaknya ini banget sama lo kok, ya kan? Ya waktu itu dia cerita ke gua, itu si Bagul basis lo tuh. Iya basis gue, kenapa? Wah itu di Genjing dia kacau tuh, ya kan? Dia bilang gitu. Adik gua tuh kayaknya ini banget sama lu nih Gol. Iya. Kasih keterangan dikit Gol lah, ya. Biar nggak nanggung. Penasaran ya. Penasaran. Kayaknya dia seneng banget tuh, kayaknya pengen mau nginin lu tuh, ya kan. Karena seru, Om aneh dulu kalau anak-anak ribut tuh bruk turun bruk, aneh nggak mau ke depan, aneh turun toto di belakang mereka dung ya jaban buah gitu aja, aneh seru aja. Alhamdulillah dulu aneh kena sama lu tuh gimana sih? Itu mah. Hah? Tapi dibalas lu kena juga kan? Itu sebenarnya kan gue bilangin ke lo. Iya. Gol, hati-hati nih sama dia, ya kan? Gue bilang gitu kan. Jadi pada saat itu gue sama mungkin gue mau ke Blok M, gue udah pakaian
lepis pakai apa, lihat wah anak-anak nih, aku ikut deh, gue ikut, mau keteter mau, wah keteter, gue nggak ada apa-apa, keteter, ada 3-4 kawan megang, mari kasih gue, nggak ada yang mau, bertiga lawan sendiri, gue pakai gesper aja udah, gue jabarin, tuh. Yang gua tuh golok udah spanning sama gua. Iya, gua tahu-tahu, wih dari belakang nih. Ya kata kita. Ya itu sih inilah apa namanya? Kenang-kenangan lah. Gua kaget mong. Tapi dapat kenang-kenangan deh. Iya. Ada yang bekas nggak? Ada. Itu gua kaget pas gua us. Ya tapi secara nggak langsung sebenarnya jadi keluar juga nih. Iya. Jurus ya. Pas gua kaget punya pentilan anak Betawi, Bang Bagol nih. Astagfirullahaladzim. Pas gua kaget begitu, gua lihat gua samber kan gua mau nyamber tenggorokan karena gua lihat CR gede banget. Iya. Wah. Gua balik begitu kan. Wah, kalau gua nggak cepet tuh itu habis jebol, orang gede banget CR-nya. Bawa dia lebih gede banget. Udah gua nggak pegang apa-apa dulu. Wes. Gara-gara adik-adian, mari BR-nya mari kasih gua. Dia pada pengen buat perlindungan dia kali ya. Udah dikepung-kepung. Wah, kata gua, tanggung ini. Udah. Ya, tapi pas begitu dia ngebagi terus kabur, ya enggak terus. Iya, dia karena dia dari belakang. Nyolong. Wih, gua kaget gua. Nyolong. Emang kelakuannya gitu. Iya, gua kaget. Lari. Udah besoknya pas sering ya sebenarnya sih banyak sih kalau kita, cuman kan kita ya itu jadi buat introspeksi diri aja, karena kan saya kayak gimana ya, jadi nyorot, orang-orang itu pada nyorotnya asal ribut disorot kita mulu nih, kemana aja. Emang zaman itu gitu. Gua yang disorot yang mulu. paling kelotokan. Wah, gua disorot. Diliatin, ditanya apa gua nih siapa nih, dikenalin lah. Disorot nih. Wah, setiap gua turun pasti 5-6 aja yang ngelawan gua. Wah, ini mau gua pengennya sendiri-sendiri gitu, kayak duel gitu. Wah, kagak, gua pasti dikeroyok. Emang lo cocoknya gitu. Lo kalau diduain lo masih kalah ya. Jalan banget gua dikeroyok mulu kata gua. Aduh, ya Allah gua kata. Mau apa lagi deh? Gol, yang menurut lo di sekolahan lah, apa di teman-teman lah, hal-hal lucu lah, ya kan? Hal-hal yang kayak kocak lah kalau dibilang di sekolahan gitu. Di sekolahan aja nih. Ini kan tadi di luar sekolahnya ada sedikit. Ya enggak, lu juga pasti nggak bakal lupa sama yang waktu kita dari Bariwan, kata lu balik yuk, balik jam 2-an ya kita. Oh iya. Ikut gua sama lu ya. Akhirnya kita berapa orang? 8 orang tuh nongkrong di UKI kan, temu anak bajak pada rombongan. Tiba-tiba 40 lewat adanya Age, lu ledek-ledek. Sialan gua lari-lari sampai ke tol, itu goblok banget tuh kan. Kalau begini jadi inget gua padahal udah lupa. Kata gua, lu, woi 40 penuh kan? Nah, kata gua pikir ada si Donald, Rendra kan. Dulu kan masih bebas. Iya. Ganja tuh masih bebas. Dia waktu itu kalau nggak salah gua habis make itu. Batu gua nih pada mau kemana? Iya. Waduh, gua nongkrong sama lu ledekin lagi ya. Dia turun semua. Dah, kata gua kabur. Gua kabur aja udah gitu. Emang kagak niat pengen berantem ya, pulang kan. Aduh, ada aja dah. Ketawa aja udah ketakutan. Gua ketawa aja, inget banget. Kalau nggak salah itu putih-putih semua. Hari Senin itu. Hari Senin. Kagak, kita basis udah telat, datang ke sana udah di gerbang udah dikunci. Kunciin. Balik ah. Bariwan dulu telat dikit, habis pala kita ditokin, pokoknya cepet apa. Paling di luar sekolahan pada madol, pada iya. Ya mabok lah. Zaman dulu itu kan boleh dibilang kenakalan remaja, maklumin aja. Artinya untuk saat ini kan udah enggak, ini sekedar mengingatkan aja dulu seperti itu. Tapi sekarang kan ya syukur alhamdulillah kita udah hijrah semua nih abang-abang. Dulu mah lucu-lucuan aja. Ya. Percaya diri, terus banyak teman-teman support, terus jajan kurang. Wah, kagak, orang gua bilang jajan kagak
agak cukup kalau gitu mau urusan. Tapi alhamdulillah gitu, ketemu teman-teman ada aja yang nawarin ya kan. Nah untuk intinya sekarang nih, untuk sekarang kan kita sibuk dengan kegiatan kita masing-masing ya, artinya menurut lu gimana Gol dengan channel ini Gol? Kira-kira boleh dibilang cuman Mbah Riwan yang nggak punya channel, makanya saya ini ya kalau saya selaku sahabat dan teman, dan saya juga alumni Mbah Riwan, saya support banget, dukung banget. Tapi ya saya minta sama teman-teman hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang itu tolong disampaikan. Ini hanya cerita, story, jangan jadikan contoh yang nggak baik buat adik-adik kita, karena kita panutan buat mereka. Kalau saya juga itu hal-hal begitu kan perjalanan. Makanya sekarang saya sudah banyak memberikan arahan-arahan kepada adik-adik untuk menjadi suatu semangat buat saling support. Iya, buat perkumpulan atau kita ini loh kompaknya Mbah Riwan itu kita berikan contoh kepada perguruan atau kepada teman-teman semua. Kompak itu dalam hal bukan berarti kita main sikut-sikutan, apalagi dalam hal udah namanya kita di satu gerbong, ya berarti kita satu bendera nih. Iya. Ayo kita semangat, atau saling menutupi kekurangan temen, kelebihan temen, kita saling. Nah itu juga di sini. Pada kan kita begitu. Jangan kalau bisa ada sesuatu masalah besar kecilin, masalah kecil nggak ada, bilang gitu. Kalau bisa kita saling mendukung. Kita jadikan salah satu itu buat motivasi. Dan juga saling mengingatkan teman-teman yang belum, ya artinya udah 25 tahun kita nggak ketemu, kita iya, buat kangen-kangenan. Channel ini jadi lihat kenal sama teman-teman yang lain. Wah, ini Bang Bogo, saya ingat dia. Wah, ini Bang Ote, saya ingat dia gitu. Jadi karena ini channelnya Bang Ote, saya dukung. Salah satu bangga juga lah, bangga sama Bang Ote yang udah payah pengen menjadikan suatu konten atau kenang-kenangan teman-teman, karena teman-teman kita yang almarhum juga kan banyak. Teman-teman kita yang almarhum banyak. Kalau saya nggak mau di channel ini kita akan saling menjaga. Teman-teman Mbah Riwan tahu lah kalau Bagol itu seperti apa kan. Wah, ini orangnya udah kenal. Nah, tapi kalau buat hal-hal yang kurang baik atau apa, ya saya juga selaku pendukung channel ya mohon dimaafkan apa. 1, 2, 3.